yang ini dikirimkan melalui Zoom, bagaimana kita membangun pemulihan gambar diri pada anak jalanan, karena kita tidak bisa secara konsistensi bertemu mereka karena mereka hidup berpindah-pindah. Ini pertanyaan yang pertama. Nanti mungkin yang pertanyaan terakhir habis ini kali ya, biar nggak bingung ya. Oke, silakan Pak Jarod. Berhubungan nggak pertanyaannya? Enggak berhubungan. Oke, ya. Ya, memang yang paling punya potensi untuk memulihkan gambar diri anak adalah orang tua. Minimal gembala atau pelayan, guru sekolah minggu, atau kalau di sel grup ya ketua selnya, di mana ada interaksi rutin dan terus-menerus. Ya, bahkan yang punya potensi kan kuasa untuk memulihkan gambar diri terbesar itu adalah orang tua. Karena orang tualah yang berinteraksi terus-menerus, bisa memberikan apresiasi, pengakuan sisi positif, berulang-ulang. Karena memang anak yang sudah terlanjur gambar dirinya rusak akibat label, ya kamu tuh begini, kamu terus-menerus berulang-ulang, maka pihak yang sama yang tadinya melukai, ya merusak gambar dirinya dengan memberikan label negatif, itu yang bertobat, yang berubah, lalu berulang-ulang memberikan pengakuan positif. Itu paling efektif. Nah, yang kedua adalah guru sekolah minggu atau hamba Tuhan. Misalnya saya punya gambar diri jelek, saya minder. Dan orang tua saya tidak memulihkan gambar diri saya. Tapi waktu saya lahir baru sungguh-sungguh, ikut pemuridan, kenal Tuhan, nah seperti Daud, orang tuaku meninggalkan aku, tapi Tuhan menyambut aku. Ini bisa pulih luar biasa. Nah, berbicara dengan anak-anak jalanan, anak yang dibuang, narkoba segala macam, apalagi kita pelayanannya, misalnya pelayanan ketemu dengan anak jalanan di kolong jembatan ini, besok dia datang, besok lagi minggu depan enggak, tentu akan jauh lebih sulit, ya jauh lebih sulit. Tapi yang paling kita harapkan adalah dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan yang lebih radikal. Jadi parenting atau pengasuhan adalah interaksi terus-menerus, konsisten, berulang-ulang, jangka panjang. Itu yang mengubah perilaku kan. Karakter diubah karena kebiasaan. Ya, kalau Charles Duhigg bukunya Power of Habit itu paling tidak 3 bulan terus-menerus, konsisten, dan interaksinya tiap hari. Kalau nggak tiap hari, waktunya lebih panjang. Nah, tetapi ada orang yang berubah kan model Paulus gitu ya. Ketemu Tuhan Yesus sekali, langsung berubah luar biasa. Jadi kalau Petrus ya berubah, tapi ada pemuritan 3 tahun, tiap hari bersumpah dengan Tuhan. Maka orang-orang yang ekstrim gitu ya, anak jalanan, narkoba, orang yang terluka hatinya, pemberontak, pencuri segala macam. Ya, kita berharap yang terjadi adalah model kayak kasusnya Paulus. Orang pembunuh menganiaya jemaat, walaupun dia juga sebenarnya menganiaya itu bukan karena dia nggak punya teori ya. Justru Saulus itu kan muridnya Gamaliel. Justru karena dia punya teologi yang salah, maka dia menganiaya pengikut-pengikut Yesus karena dianggap sesat. Tapi dengan 1 kali perjumpaan, dia berubah. Nah, kita mengharapkan orang-orang yang bukan anak kandung, bukan jemaat, tapi orang-orang yang bertemu hanya secara insidental, ya dia bertemu dengan Tuhan melalui pelayanan kita. Sehingga dia mengalami lahir baru yang sungguh-sungguh dan punya kerinduan untuk selanjutnya dia akan mencari Tuhan. Nah, tentu mungkin bertemu sekali, 2 kali, 3 kali, itu belum akan menjadi seperti Saulus berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tapi kita berdoa terus akan ada momentum itu terjadi, di mana dia mulai kenal Kristen, dia mulai kenal cerita Alkitab, dia mulai ikut ibadah, mungkin awalnya juga nggak cari Tuhan ya, kayak saya dulu, ibu saya kalau saya kan KKR almarhum Yeremia Arem lalu lahir baru. Ibu saya dulu ke gereja bukan cari Tuhan, cari beras. Kan bapak saya keluarga miskin. Jadi pasien diakonia, dapat kartu dari gereja gitu untuk ngantri beras, dapat beras tiap minggu. Jadi ibu saya pulang ke rumah bilang sama saya, "Le, wong Kristen ini apik-apik lho, Le. Awake dhewe ditolong, kita ini ditulung." Gitu. Saya masih ngelawan waktu itu. Ya, baguslah cari member. Ibu dibujukin itu namanya. Jadi saya masih belum jadi Kristen. Nah, kadang ada orang yang memang narkoba, anak jalanan, ya dikasih makanan, dia udah datang aja. Nggak masalah. Ya menurut saya nggak apa-apa, itu jembatan kan. Tapi kita berdoa, suatu saat dia betul-betul berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Nah, itu yang bisa diharapkan untuk mengubah orang punya gambar diri ketika orang berjumpa dengan Tuhan. Karena orang-orang jalanan itu kan orang yang dibuang.
Orang tuanya jadi nggak peduli, siapa dia, mau jadi apa, makan sehat apa enggak, sekolah apa enggak. Ya, seperti Daud berkata, ayah ibuku meninggalkan aku, tapi Tuhan menyambut aku. Jadi kuncinya memang di situ. Adalah perjumpaan, dia berjumpa dengan Tuhan dalam sebuah, terus saja berdoa buat anak-anak seperti itu, supaya mereka di jamah Tuhan. Ketika dia di jamah Tuhan, dia mendapat bapak rohani kan. Tuhan kan berkata dalam kitab Korintus bahwa kamu akan menjadi anakku dan aku menjadi bapamu. Nah, akhirnya dia akan menjadi bapak, punya bapak rohani ya Tuhan. Pada saat itulah orang-orang yang tidak punya bapak atau bapaknya tidak berperan, orang tuanya nggak berperan, dia bisa menganggap bahwa Tuhan itu bapaknya. Nanti itulah yang akan mendorong dia mencari bapak rohani di bumi, dalam arti mencari gembala, cari gereja, sehingga dia akhirnya tertanam di gereja. Jadi memang butuh sebuah proses, tapi titik awalnya adalah ketika orang-orang seperti itu mengalami PI pribadi, jumpa pribadi dengan Tuhan lewat penginjilan atau KKR ataupun PI pribadi, dan itu menjadi titik awal bagi orang mengalami pemulihan, ya. Karena kita ketemunya sporadis, kuasa doa, kuasa pelayanan, berdoa supaya pas ketemu nanti dia terjamah, sehingga orang yang terjamah seperti itu kan akan mencari Tuhan dari kerinduan hatinya, yang mulai rindu Tuhan, ya, bukan rindu pembagian makanan. Tapi nggak apa-apa, pembagian makanan itu kan menjadi jembatan. Kalau enggak kan dia juga nggak pernah ketemu dengan kita. Jadi menurut saya itu adalah ada kairos. Dari sisi lain ya, ada waktu kairosnya Tuhan juga. Jadi misalnya kita melayani berkali-kali, ngasih makanan berkali, orangnya nggak berubah-berubah. Lalu kita bahkan udah pindah pelayanan yang lain gitu ya. Kita dengar dia berubah, dengarnya pun lama lagi. Mungkin ada maksud Tuhan juga, kalau kita pas layani dia berubah, nanti kita bangga lagi. Itu berubah karena saya. Kita udah nggak ketemu dia berubah, bahkan kita nggak tahu dia berubah. Tapi mungkin dia berubah juga, kita nggak bermegah terhadap pelayanan kita terhadap dia. Jadi banyak faktor yang memang misteri kehidupan ini, tapi satu hal aja percaya bahwa yang kita tabur itu nggak pernah sia-sia. Kita tabur firman, mungkin Tuhan hanya nggak mengizinkan kita lihat buahnya aja, supaya kita nggak bermegah dengan pelayanan kita. Tapi percaya bahwa firman Tuhan yang ditabur itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Suatu saat dia pasti akan berubah dan berbuah. Tuhan memberkati.